Apakah ada seorang ulama yang menolak kalau bulan ini pernah terbelah? Jawabannya ada, cuy. Kalau mengandalkan akal, akal kita sempit, akal manusia itu sempit, cuy. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap sih triple S. Semoga sehat selalu. Nah, selamat datang kembali di channel Tengku Arma bersama gue Arma Yudi. Kedan, gue punya satu pertanyaan buat diri lu dan kita semua masing-masing lah. Kalau gue tanya pertanyaan ini, lu jawab baik-baik dalam hati lu. Gue kasih waktu 5 detik untuk lu jawab ya. Kalau gue tanya, lu percaya atau enggak bulan pernah terbelah di zaman Nabi Muhammad SAW? Yuk, jawab jujur dalam hati lu. Lu percaya atau enggak bulan pernah terbelah? Kalau gue pribadi, gue harus percaya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad mengabarkan ini gitu dalam Al-Quran dan dalam hadis. Bahkan hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat, di mana derajat hadis ini mencapai derajat mutawatir. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Insyaqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Firqatun fawqal jabal wa firqatun dunah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishadu." Ibnu Mas'ud menceritakan kalau zaman Nabi itu bulan terbelah menjadi dua bagian. Yang satu di sisi gunung, yang satu lagi, yang satunya sisi sebelahnya. Jadi benar-benar terbelah. Kalau dilihat dari sebelah gunung, di kanan ada bulan, di kiri ada bulan. Ini cerita dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan ishadu, saksikanlah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa tiba-tiba bulan itu terbelah? Ceritanya dulu pada malam hari Nabi ini lagi di Masjidil Haram ya, di pelataran Ka'bah gitu. Terus orang-orang Quraisy bilang kan, "Muhammad, mana tunjukkan lagi mukjizat ayah." Selalu orang Quraisy ini selalu gitu minta Nabi Muhammad SAW menunjukkan mukjizat. Tunjukkan kalau kau betul-betul Nabi gitu, buktikan. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, "Kalau seandainya aku tunjukkan, maka kalian akan beriman. Udah tunjukkan aja dulu." Kayak gitulah kelakuan orang Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa, mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi malam hari ini, pada tanggal, banyak para sejarawan menuliskan kalau itu tengah bulan, tanggal 15, 16 di pertengahan bulan, jadi bulan purnama benar-benar lagi terang-terangnya. Maka itulah hal yang paling bisa disaksikan oleh orang. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan salah satunya tanda, yaitu terbelahnya bulan. Dalam satu riwayat yang lain, ada sahabat yang menceritakan kalau Nabi Muhammad SAW menggerakkan jarinya seperti ini. Intinya pada malam hari itu bulan benar-benar terbelah. Bulan terbelah dan orang-orang Quraisy tetap menyangkal. Mereka akan bilang gitu, "Oh, ini Muhammad SAW menyihir mata kita. Coba kita tunggu orang yang sedang safar. Mungkin orang yang sedang safar ini nggak bakal tersihir. Karena nggak mungkin sihir Muhammad itu akan menyihir semua orang di dunia kan. Dia lokal sihirnya, nggak global gitu." Akhirnya saat pulang orang-orang lagi safar ini tadi, kabilah yang lagi safar, maka ditanya, "Apakah kalian melihat bulan terbelah?" "Iya, bulan terbelah," kata mereka. "Yang satu sisi di kanan, satu sisi di kiri," kata orang-orang safar. Akhirnya mereka tetap menolak dan mengatakan ini sihir yang tiada henti-hentinya. Nah, kisah ini cuy sesuai banget, cocok banget apa yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Kalau kita buka Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Iqtarobatis sa'atu wan saqqal qamar wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir." Allah mengatakan telah dekat hari kiamat dan bulan. Allah menggunakan kalimat kata dengan menggunakan fi'il madi, telah lampau gitu, artinya telah terbelah bulan itu. Nah, ayat keduanya ini menjelaskan kalau kejadian ini benar-benar terjadi di zaman Nabi gitu. Wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, ini ahli tafsir ya yang menceritakan, bukan gua hanya menceritakan. Banyaklah ulama-ulama tafsir mengatakan kalau ayat ini menunjukkan apa yang terjadi zaman Nabi. Karena orang-orang Quraisy itu kalau melihat suatu tanda yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka akan tetap menolak. Dan poinnya di sini nih, kalimat terakhir, wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka akan mengatakan sihrun mustamir, ini sihir yang tiada henti-hentinya. Jadi orang Quraisy itu pintar cuy, nolak Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tolak Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Nabi Muhammad ini adalah pendusta, mereka nggak bisa. Karena dari dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, mereka sendiri yang mengecap Nabi sebagai Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya, orang paling amanah. Nah,
Kalau mereka cap Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, nggak bisa juga. Karena banyak orang-orang pintar di antara mereka, penyair, orang-orang pintar yang benar-benar bijaksana, mendengarkan kata-kata Nabi justru tersentuh. Bahkan ini bukan syair, ini bukan perkataan orang gila gitu. Jadi justru malah mereka masuk Islam mendengarkan perkataan Nabi, yang mana itu adalah Al-Quran dan wahyu ya. Nah, satu-satunya cara mereka untuk menghujat Nabi Muhammad SAW ya dengan kata-kata sihir. Dan inilah yang telah dilakukan oleh para penolak nabi-nabi sebelumnya. Contoh, orang yang menolak Nabi Musa, siapa? Fir'aun. Tatkala dia melawan Nabi Musa dengan para penyihir, melawan Nabi Musa dengan tongkat Nabi Musa yang menjadi ular lebih besar, apa kata Fir'aun? Ini Musa betul-betul guru kalian ini, guru kalian, dia yang ngajarin kalian sihir, kata Fir'aun. Itu trik Fir'aun. Udah kalah, udah terpojok, udah sihir. Kalian ikut-ikutan sama Musa. Musa guru kalian, dia ngajarin kalian sihir. Hingga akhirnya penyihir-penyihirnya Fir'aun kan masuk Islam, tobat dan dipenggal sama Fir'aun kan. Sama, pengikut Nabi Soleh apalagi. Mereka minta keluarkan mukjizatmu Soleh. Apa? Mereka cari mukjizat yang paling nggak bisa masuk akal. Sesulit-sulitnya mereka minta kepada Nabi Soleh, keluarkan kami unta, pakai ciri-ciri ya, unta, betina, terus keluar dari gunung atau dari batu cuy, batu besar. Keluar unta dari situ. Kalau unta keluar dari hutan bisa aja kan, unta orang kesasar keluar, bisa aja mereka ngeles. Terus unta keluar dari laut, bisa aja ada orang habis dari perjalanan jauh bawa untanya, terus kapalnya tenggelam, ternyata untanya selamat, keluar dari laut, bisa aja. Nah ini unta dari batu. Pinter orang zaman Nabi Soleh dulu ya kan. Tapi mereka minta itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hal itu kepada Nabi Soleh sebagai mukjizat. Endingnya apa? Mereka bilang Nabi Soleh sihir dan mereka sembelih itu unta. Itulah yang membuat mereka akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat orang-orang Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW melakukan ini, mereka mengatakan ini sihir. Nah, sikap kita sebagai orang Muslim harus mengakui kalau memang bulan itu benar-benar terbelah, dan kita harus percaya cuy, karena Al-Qur'annya ada, sunnah atau dalil dari hadis pun ada. Nah pertanyaannya, apakah ada kalangan yang menolak ini? Kalau dari kalangan luar non-Muslim tentu banyak, nggak mungkin lah gitu kan. Tapi pertanyaan dari orang Islam, apakah ada? Atau lebih detail lagi, apakah ada seorang ulama yang menolak kalau bulan ini pernah terbelah? Jawabannya ada cuy. Siapakah dia? Gue mungkin nggak bisa sebut namanya karena mungkin gue hanya baca di dalam kitab yang beliau tulis kalau beliau menolak terjadinya pembelahan bulan ini karena berdasarkan hadis-hadis yang beliau mungkin baca itu, beliau menganggap ini mempunyai illah atau kecacatan dari segi sanad. Kemudian beliau mengatakan beliau ini memang orang yang lebih mengedepankan akal. Jadi kalau ada suatu hadis yang tidak sesuai dengan akal, maka beliau mengalahkan hadis tersebut. Nah pertanyaannya, kalau bicaranya ke mukjizat, yang mana mukjizat itu ada juga di dalam Al-Quran, seenggak masuk akal gimana pun, ya mukjizat itu di luar daripada akal cuy. Di luar dari nalar mukjizat itu. Nah, kalau seandainya ada mukjizat yang Allah sudah kabarkan, gak mungkin akal kita itu sanggup menerima itu. Contoh apa? Isra Mi'raj. Gimana lu membayangkan Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketujuh yang paling atas, berjumpa dengan para nabi? Kalau mengandalkan akal kita sempit. Akal manusia itu sempit cuy. Jadi ada limitnya. Jadi gak bisa lu andalin akal manusia gitu kan. Nah, dan yang kedua, ini juga menyelisihi ijma para ulama gitu. Jadi para ulama sepakat semuanya, bahkan banyak ulama-ulama tafsir, ahli ulama-ulama yang lain itu mengatakan memang qamar ini atau bulan ini terbelah cuy. Jadi kalau ada satu ulama yang menyelisihi, maka ya lo harus ngikutin inilah jumhur ulama gitu kan. Kebanyakan ulama yang lain mengatakan kalau bulan itu benar-benar terbelah. Bahkan mereka mengatakan mungkin nanti terbelahnya, dia dengan alasan ya terbelah tapi enggak zaman Nabi, nanti mungkin menjelang kiamat. Kalau gitu ayat keduanya siapa yang menolak ini? Pertanyaannya, siapa yang menolak ini? Kan di ayat kedua, wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu hadza sihrun mustamir. Siapa orang yang menolak ini dan mengatakan ini sihir tiada henti-hentinya? Apakah mungkin orang di akhir zaman nanti, orang-orang yang akhir zaman menjelang kiamat nanti akan mengatakan wah ini sihir tiada henti-hentinya? Siapa yang menyihir?
mereka kenal sama jumpa sama Nabi Muhammad SAW aja nggak pernah gitu. Dan mereka akan bilang sihir tiada henti-hentinya. Kapan mereka bilang pernah melihat sihir Nabi Muhammad? Kan nggak pernah. Yang paling mungkin mengatakan ini adalah orang Quraisy, ya nggak? Orang Quraisy yang selalu mengatakan Nabi Muhammad SAW penyihir. Jadi ini sangat terbantahkan dengan surat Al-Qamar ini tadi. Tapi wallahu alam ya, gue nggak tahu apakah beliau ini rujuk dari perkataannya yang membantah bulan sudah terbelah. Gue nggak tahu, maka gue nggak mention. Yang pasti ada penolakan dari berbagai pihak kalau bulan ini pernah terbelah. Nah, ya sikap kita kayak gitu. Mau orang bilang nggak ada buktinya, mau orang bilang itu mustahil, lah udah dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis kok. Hadis sahih mutawatir dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim ada hadis ini gitu, banyak gitu. Jadi sanadnya, derajatnya sudah mutawatir gitu. Jadi apa alasan lu menolak? Nggak ada kan. Kejadian ini juga, ini yang terjadi zaman Nabi Muhammad SAW gitu. Dan mungkin sebagian orang akan bilang, itu kan mujizat yang nggak bisa kita lihat. Nah, memang ini afdolnya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ini, Masya Allah, luar biasa. Di antara para nabi-nabi yang lain, mukjizat para nabi yang lain itu hanya bisa dilihat oleh orang yang hidup di zaman tersebut. Contoh kayak Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Yang hanya bisa menyaksikan beliau membelah lautan ya hanya Bani Israel yang saat itu ikut bersama beliau di pinggir laut, ya. Yang lain nggak ada yang pernah ngelihat gitu. Firaun paling. Sisanya nggak ada yang ngelihat. Umat-umat setelahnya nggak ngelihat. Kemudian Nabi Isa, mujizatnya bisa menghidupkan orang yang mati. Orang setelah Nabi Isa alaihi salam nggak ada yang ngelihat mukjizat tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang mukjizatnya masih ada sampai hari ini, cuy. Nah, apa mukjizat itu yang bisa kita lihat dan kita sentuh sampai hari ini? Nah, mushaf Al-Quran, cuy. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang akan terus ada sampai hari kiamat nanti, cuy. Bayangin, kalau mukjizat lain ya hanya bisa disaksikan orang yang hidup di zaman Nabi. Terbelahnya bulan, keluar air dari tangan Nabi, makanan yang sedikit bisa jadi kecil, Nabi meludahi sahabat yang kakinya luka, patah, kemudian langsung sembuh, mata Ali yang diludahi oleh Nabi yang tadinya sakit langsung sembuh. Itu mukjizat-mukjizat yang hanya bisa disaksikan oleh para sahabat. Sedangkan kita hanya mendengar riwayat-riwayat dan kita meyakininya. Tapi ada satu mukjizat yang kita selalu bisa lihat. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Kalau punya waktu luang, manfaatkan waktu luang itu untuk bersama mukjizat Nabi ini, Al-Quran, cuy. Ya, perbanyak waktu kita baca Al-Quran. Jadi ini mukjizat yang sangat luar biasa. Kita bisa rasakan, kita bisa pegang setiap hari, dan kita bisa hafal. Nah, mungkin video kali ini sampai sini aja. Next gue mau ceritain gimana Nabi Muhammad SAW cara beliau mendekati para pemuka-pemuka kabilah untuk mendahului mereka menuju Islam. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. Yang belum subscribe silahkan subscribe. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.